Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan yang singkat ini, saya ingin berbicara tentang ilmu ekonomi Islam. Seperti kita ketahui bersama, ilmu ekonomi Islam itu atau ilmu ekonomi itu dibuat ya karena ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yaitu usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya terhadap barang dan jasa yang bersifat langka. Jadi kita melihat manusia melakukan activity ya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya terhadap barang dan jasa. Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan terhadap barang dan jasa itu kita amati ya, kita amati dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk apa kita amati ya? Karena kita ingin mencari kebenaran-kebenaran yang ada di dalam kehidupan ekonomi tersebut, di dalam aktiviti daripada manusia tersebut ya. Oleh karena itu nanti hasil dari temuan kita itu kalau disusun ya, hasil pengamatan kita dan kesimpulan kita tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia itu kita susun, maka dia akan menjadi ilmu ekonomi. Begitu. Jadi ilmu ekonomi itu merupakan kumpulan ya dari kebenaran-kebenaran atau sesuatu yang dianggap benar ya oleh para ahli di dalam kehidupan manusia di dalam memenuhi kebutuhannya terhadap barang dan jasa yang bersifat langka. Yang perlu ingin saya tekankan di sini adalah ya, ada orang yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi Islam itu tidak ada. Ya, dan ada orang yang menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam itu tidak ada. Ya, mereka menyatakan ya ilmu ekonomi Islam itu sama saja dengan ilmu ekonomi konvensional yang kita kenal. Sistem ekonomi Islam itu tidak ada. Karena menurut mereka sama saja dengan sistem ekonomi konvensional yang sudah kita kenal selama ini. Cuma pertanyaan adalah, betulkah sama? Begitu. Nah, oleh karena itu, untuk mengujinya ya, kita harus lihat dari 3 perspektif ya. Karena sesuatu itu akan bisa kita katakan sebagai sebuah ilmu kalau dia memiliki tiga hal pokok ya. Yang pertama adalah dia harus punya ontologi ya. Yang kedua adalah dia punya epistemologi dan dia punya aksiologi ya. Nah, jadi kalau ilmu ekonomi Islam itu tidak ada ontologinya dan tidak ada epistemologi dan aksiologinya, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai sebuah ilmu. Nah, tetapi betulkah ilmu ekonomi Islam itu tidak punya ontologi, tidak punya epistemologi, dan tidak punya aksiologi ya? Nah, ini yang ingin saya jelaskan dalam kesempatan yang singkat ini. Yang pertama adalah ontologi ya.
apa yang dimaksud dengan ontologi, yaitu objek yang akan dikaji ya, oleh ilmu tersebut. Nah, kalau dalam ilmu fisika, ya, ontologinya adalah alam fisik yang dijadikan sebagai objek kajiannya. Kalau dalam ilmu psikologi, ya kejiwaan manusia yang dijadikannya sebagai objek kajian. Ya, kalau dalam ilmu ekonomi, yang dijadikannya sebagai kajian adalah ya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya terhadap barang dan jasa ya. Tidak hanya kebutuhan tapi juga keinginannya terhadap barang dan jasa yang bersifat langka ya. Nah, timbul pertanyaan, untuk apa dia melihat ya objek-objek tersebut ya? Untuk apa dia harus memperhatikan ya dan meneliti ya perilaku manusia ya yang terkait dengan usahanya untuk memenuhi kebutuhan terhadap barang dan jasa yang bersifat langka tersebut ya. Ya untuk mencari kebenaran, untuk menemukan kebenaran ya. Benarnya bagaimana sih ya perilaku manusia di dalam memproduksi? Benarnya bagaimana sih perilaku manusia dalam konsumsi begitu? Benarnya bagaimana sih manusia itu di dalam mengatur masalah distribusi begitu? Benarnya bagaimana sih manusia mengatur masalah-masalah yang terkait dengan moneter? Benarnya bagaimana sih manusia itu mengatur hal-hal yang terkait dengan masalah fiskal begitu? Nah, oleh karena itu ya di dalam ilmu ekonomi konvensional kita lihat ya ontologinya ya itu seperti yang saya sebutkan sebentar ini ya. Jadi dia mengamati perilaku manusia ya, kemudian dari hasil pengamatannya itu ya dia simpulkan begitu. Dan untuk itu ya karena yang dia cari kebenaran timbul pertanyaan ya yang bersifat epistemologis, bagaimana caranya dia mencari kebenaran supaya dia bisa menemukan kebenaran di dalam objek yang dia kaji, dalam menemukan objek yang dia amati gitu. Ya biasanya ya dia mempergunakan metode induktif ya. Dia lihat dari kasus per kasus begitu, kemudian nanti dia simpulkan. Ya, kalau dalam ilmu fisika misalkan begini ya, besi dipanaskan memuai, tembaga dipanaskan memuai, emas dipanaskan memuai, begitu kan? Nah, itu kan besi, tembaga, emas itu kan hal-hal yang bersifat parsial ya. Nah, lalu kita cari yang generalnya. Oh ternyata besi, tembaga, emas itu ternyata adalah logam. Nah, maka kita simpulkan ya dari yang parsial kepada yang general. Nah, tadi kalau emas dipanaskan memuai, besi dipanaskan memuai, logam dipanaskan memuai. Nah, sekarang kita rumuskan menjadi teori. Nah, teorinya tentu saja berupa sebab akibat. Nah, jika logam dipanaskan maka dia akan memuai begitu kan. Nah, jadi nanti kita buktikan betulkah ya, kita coba panaskan itu emas, ternyata ia memuai gitu kan. Nah, ternyata panaskan tembaga, ternyata oh ya ternyata dia memuai. Jadi dengan demikian ternyata kesimpulan itu adalah benar gitu ya. Nah, dalam hal yang terkait dengan dengan ekonomi misalkan ya. Kita lihat orang melakukan produksi gitu kan. Kita amati kenapa orang membuat ini, membuat itu. Kenapa orang menjual tahu, menjual tempe kan. Kenapa mereka membuat gulai kepala ikan dan macam-macam ya. Ternyata setelah kita amati ya karena ada permintaan dari pasar gitu kan. Sehingga kita lihat ada pedagang tahu yang sangat laku sekali ya. Puluhan bahkan ratusan orang antri ya untuk mendapatkan tahu yang dia jual ya. Kenapa? Karena mereka butuh dan ingin tahu yang
mereka buat begitu kan. Jadi dari situ kita menyimpulkan dia memproduksi itu adalah karena ada permintaan. Lalu timbul pertanyaan, kalau tidak ada permintaan bagaimana? Ya tentu dia tidak akan memproduksi, ya. Dan kalau dia akan memproduksi ya mungkin hanya untuk kebutuhan dia sendiri, gitu. Tidak untuk kebutuhan orang banyak, ya. Nah, begitu juga dalam hal dalam hal konsumsi. Ternyata perilaku orang dalam konsumsi itu kan berbeda-beda, ya. Nah, ada orang yang melakukan praktek konsumsi itu sesuai dengan tingkat pendapatannya sekarang, gitu kan. Pendapatannya hari ini, kalau pendapatannya hari ini kecil, ya dia tingkat konsumsinya rendah. Kalau pendapatannya hari ini besar, dia tingkat konsumsinya juga besar, gitu kan. Tapi ada juga orang yang perilaku konsumsinya hari ini nggak sama dengan, nggak seperti itu, tetapi sesuai dengan tingkat pendapatannya di masa lalu, karena dia pernah jadi pejabat gitu. Nah, dulu banyak punya duit gitu, terus sekarang sudah berhenti jadi pejabat, ya perilakunya hari ini biasanya masih mirip tuh dengan perilaku ekonomi, perilaku konsumsinya sebelumnya gitu. Ya karena karena ya dia tetap menyesuaikan dirinya dengan perilaku konsumsinya yang lama. Nah, tapi ada orang yang hari ini ya perilaku konsumsinya langsung berubah, karena diberitahu minggu depan suaminya akan menduduki satu jabatan yang sangat penting, yang gajinya besar gitu kan. Nah, oleh karena itu hari ini dia mulai bersiap-siap gitu. Yang tadinya mungkin barangkali belum punya mobil, hari ini dia beli mobil, entah cara pinjam, entah bagaimana. Yang tadinya belum punya dasi, ya terpaksa dia beli dasi gitu kan. Yang tadinya nggak punya jas, hari ini dia beli jas. Masalah bagaimana caranya, itu ya tergantung masing-masing, apakah berutang atau menjual barang-barang yang dia miliki. Tapi yang jelas perilaku konsumnya sudah berubah. Nah, jadi kalau seandainya kita amati perilaku manusia, ya baik dalam aspek produksi, distribusi dan konsumsinya, ya lalu kita susun, ya lalu kita simpulkan, kemudian kita susun, maka terbentuklah ilmu ekonomi yang namanya ilmu ekonomi positif, ya. Itu ilmu ekonomi yang didasarkan kepada fakta-fakta empirik. Nah, tetapi kalau orang Islam, perilaku ekonominya tidak hanya kita lihat dari sisi-sisi empiriknya saja, tidak hanya dari sisi positifnya saja, tapi juga dari sisi normatifnya. Ya karena perilaku orang Islam itu dalam memproduksi, dalam melakukan distribusi dan konsumsi itu dipengaruhi oleh ajaran agamanya, ya. Artinya bagaimana ajaran agamanya itu menginspirasi dia, menuntun hidup dan kehidupan dia, gitu. Dan ajaran agama itu seperti kita ketahui itu ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam As-Sunnah, gitu. Nah, oleh karena itu ontologi dalam ilmu ekonomi Islam itu ada dua. Kalau dalam ilmu ekonomi konvensional ontologinya hanya satu, yaitu alam, terutama dalam hal ini adalah perilaku manusia, kaitannya dengan masalah barang dan jasa, ya. Kalau dalam Islam selain itu juga adalah yang menjadi ontologinya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Apa yang dijadikan tujuan di dalam mengamati alam dan mengamati Al-Quran itu, dalam pelajaran Al-Quran itu, ya mencari kebenaran tuh. Nah, kalau kebenaran dalam Al-Quran itu sudah ada narasinya, sementara kalau kebenaran di dalam alam itu belum ada narasinya, ya, belum ada narasinya. Nah, tetapi di dalam alam itu ada kebenaran, dan kebenarannya boleh dikatakan absolut, ya, tidak bisa diganggu gugat. Misalkan air akan mengalir ke tempat yang lebih rendah, ya. Itu memang sudah begitu ketentuannya. Benarnya memang begitu, air itu memang akan mengalir ke tempat yang lebih rendah, gitu. Angin akan bertiup dari yang padat ke tempat yang renggang. Itu memang sudah begitu ketentuan, hukumnya memang begitu. Tuh. Dan yang berhukum dan ketentuan seperti itu bukan alam itu sendiri,
tapi adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Orang menyatakan itu adalah hukum alam. Sebenarnya bukan hukum alam itu adalah hukum Tuhan ya. Itu hukum Tuhan. Nah, kalau dalam Al-Qur'an kebenaran itu sudah dinarasikan. Misalkan ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ya. Jadi kita boleh berjual beli tapi tidak boleh melakukan praktek ribawi. Jadi sudah ada narasinya begitu, kebenarannya ya sudah dinarasikan oleh Allah. Nah, dan Al-Quran itu isinya adalah kebenaran. Nah, timbul pertanyaan ya, kalau begitu kebenaran itu di dalam ontologi ekonomi Islam itu kita cari di dua tempat. Yang pertama kita cari di dalam alam, dan yang kedua kita cari di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kebenaran yang ada dalam alam dan dalam Al-Quran As-Sunnah itu adalah kebenarannya absolut, tidak bisa dibantah. Ya, karena yang menciptakan itu sebagai sebuah kebenaran adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kebenaran yang ada dalam alam dan dalam Al-Qur'an itu tidak akan berbeda. Karena yang menciptakan kebenaran dalam alam dan menciptakan kebenaran dalam Al-Qur'an itu adalah sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi dengan demikian tidak akan ada pertentangan antara Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan alam. Ya, dan tidak akan ada pertentangan antara kebenaran yang ada dalam alam dengan kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Kenapa tidak ada pertentangan? Karena yang membuatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Tuhan berfirman, Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu dari aku, kata Tuhan ya. Dan Tuhan telah menurunkan kebenaran itu, dan itu bisa kita lihat dalam ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat qauliyah itu adalah seperti yang terdapat dalam Al-Quran, dan ayat-ayat kauniyah itu adalah ayat-ayat atau kebenaran kauni yang ada di dalam alam. Kemudian kita sebagai manusia, terutama para ulul albab ya, atau orang Islam ya, itu berusaha untuk memahami alam. Dan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah juga memahami akan kebenaran-kebenaran yang ada, yang sudah disebutkan oleh Allah, yang sudah dinarasikan oleh Allah, yang sudah difirmankan Allah dalam Al-Quran. Lalu timbul masalah ya, akan terjadilah pemahaman ya, pemahaman kita terhadap alam dan pemahaman kita terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kesimpulannya itu ada 4 kemungkinan yang akan terjadi. Pertama adalah pemahaman kita terhadap alam benar, dan pemahaman kita terhadap Al-Quran benar ya. Yang kedua adalah pemahaman kita terhadap alam salah, dan pemahaman kita terhadap Al-Quran salah. Nah, kalau sama-sama benar dan sama-sama salah, tidak ada masalah, atau tidak ada yang mengganggu pikiran kita. Tetapi yang akan mengganggu pikiran kita adalah ya pemahaman kita, pemahaman orang terhadap alam benar, tapi pemahaman kita terhadap Al-Quran salah. Atau pemahaman kita terhadap Al-Quran benar, pemahaman kita terhadap alam salah, sehingga terjadi benturan. Terjadi benturan begitu kan. Nah, oleh karena itu kita sebagai hamba Allah harus berusaha untuk mencari mana yang paling benar. Apakah pemahaman kita terhadap Al-Quran yang benar, dan pemahaman kita terhadap alam salah, atau pemahaman kita terhadap alam yang benar tetapi pemahaman kita terhadap Al-Quran yang salah ya. Kalau Al-Qurannya pasti benar, kalau kebenaran dalam itu pasti benar ya. Cuma pemahaman kita terhadap Al-Quran bisa benar bisa salah. Pemahaman kita terhadap alam bisa benar dan juga bisa salah. Nah, oleh karena itu ya, kalau di zaman-zaman awal Islam ya ketika umat Islam berada di puncak kejayaannya ya, umat Islam itu ya dia menguasai ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, atau yang kita sebut sekarang dengan ilmu agama, dan mereka juga memahami ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu alam ya. Maka kita mengenallah orang-orang seperti Ibnu Khaldun misalkan ya, kemudian para ahli yang lain, Ibnu Sina dan lain-lain gitu. Mereka bisa mengakses kedua ontologi itu ya, dia bisa menjadikan alam sebagai ontologinya,
kajiannya, dan dia juga bisa menjadikan Al-Quran sebagai ontologi atau objek kajiannya ya. Tetapi di dalam perkembangannya nampaknya ya umat Islam akhirnya ya lebih banyak fokus kepada ya yang mengkaji ilmu-ilmu agama atau mengkaji Al-Quran dan Sunnah, dan kurang memahami ayat-ayat kaunnya yang berhubungan dengan alam. Atau sebaliknya, ada kawan-kawan kita orang Islam yang lebih fokus kepada ilmu-ilmu alam, tentang alam sebagai ontologinya, dan tapi mereka tidak paham akan apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah ya. Sehingga kita lihat di kalangan umat Islam ini terjadi benturan. Ya, sama-sama beragama Islam, sama-sama menyatakan diri beriman kepada Allah ya. Tetapi pandangannya nggak sama begitu ya, nggak sama pemahaman dia antara Allah dan pemahaman di antara kita tentang Al-Quran Sunnah itu nggak sama gitu. Nah, inilah dilema kita menurut saya ya. Karena orang-orang seusia saya atau sebelum saya itu paham ilmu agama tapi kurang paham ilmu umum. Tapi ada sebaliknya, mereka paham ilmu-ilmu umum ya tapi tidak paham ilmu agama. Dan sekarang saya lihat sudah muncul generasi baru ya, di mana mereka ngerti ilmu-ilmu agama tapi juga mengerti ilmu-ilmu umum. Atau sebaliknya ya, mereka mengerti ilmu-ilmu umum tapi mereka juga mengerti tentang ilmu agama. Nah, sehingga saya lihat ya, kalau seandainya ya hal ini bisa terus berkembang ya, dan menurut saya ini akan membawa hasil yang luar biasa dan akan membawa kepada kemajuan ya. Dan seperti kita katakan tadi bersama, bahwa untuk mencari dan menggali kebenaran dalam alam epistemologinya adalah kita mempergunakan metode induktif ya, dari yang parsial kepada yang general. Sementara kalau dalam memahami Al-Quran ya, kita tidak mempergunakan metode induktif, tetapi mempergunakan metode deduktif. Nah, jadi kita terima apa yang difirmankan Allah itu sebagai sebuah kebenaran ya, dan kita dituntut untuk bisa menjelaskannya ya. Misalkan contohnya begini, Allah melarang kita untuk melakukan praktek ihtikar misalkan, atau praktek iktinas ya. Iktinas itu adalah sebuah praktek untuk di mana kita mengidealkan uang ya, di mana uang itu kita simpan dalam jumlah yang besar gitu ya. Itu dilarang oleh Allah dan hukumannya sangat berat sekali. Kenapa hukumannya sangat berat sekali? Karena dampaknya sangat buruk ya. So kalau semua orang melakukan praktek itu misalkan ya, maka akibatnya adalah jumlah uang yang beredar di pasar akan berkurang. Jumlah barang tetap, sementara jumlah uangnya berkurang. Akibatnya apa yang terjadi? Akibatnya adalah harga barang akan jatuh. Ya, harga barang akan menjadi murah ya. Sehingga muncullah masalah ekonomi yang disebut dengan deflasi kan. Dan kalau harganya jatuh sampai di bawah harga produksi, biaya produksi, ya tentu saja ya si pengusaha akan menutup usahanya. Dan kalau dia menutup usahanya, maka tentu PHK akan terjadi di mana-mana. Dan kemudian barang yang biasa dia produksi tentu tidak akan ada lagi di pasar. Sehingga akibatnya orang yang membutuhkan dan menginginkan barang yang biasa dia produksi tidak lagi bisa mendapatkannya, sehingga akhirnya mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan dan keinginannya, sehingga akibatnya mereka menjadi tidak sejahtera. Jadi metodenya adalah mempergunakan metode deduktif ya. Setiap firman-firman Allah itu kita terima sebagai sebuah kebenaran, lalu kita buktikan kebenarannya. Ya, itulah tugas daripada ahli ilmu ekonomi Islam ya. Dan kemudian kita lihat juga alam. Kita pahami alam karena di dalam alam itu Tuhan juga sudah menciptakan kebenaran. Misalkan contohnya ya, jika seandainya supply-nya tetap, permintaan meningkat, ya harga naik gitu. Dan jika seandainya supply tetap, permintaan menurun, maka harga turun. Nah, itu adalah hukum Allah. Orang menyebutnya itu hukum alam ya. Padahal itu bukan hukum alam. Itu adalah sunnatullah gitu. Dan kalau seandainya misalkan supply-nya meningkat, ya permintaannya tetap, ya harga akan turun. Tapi kalau supply-nya menurun, permintaan tetap, harga
naik. Nah, itu adalah kebenaran-kebenaran yang ada di dalam alam ya, yang kemudian disusun menjadi ilmu ya. Kalau hanya alam yang dijadikan sebagai ontologi, maka yang akan terjadi adalah ilmu yang akan terbentuk adalah ilmu ekonomi positif seperti yang kita ketahui sekarang ini. Tapi kalau seandainya apa namanya yang kita jadikan ontologi itu tidak hanya alam, tetapi adalah Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian kita mencoba menjadikan apa namanya nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam ajaran agama itu sebagai penuntun dalam perilaku berekonomi, dalam perilaku bertransaksi, perilaku dalam melakukan kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi ya, maka tentu saja perilakunya akan berbeda itu dengan orang yang tidak mendasarkan kegiatannya kepada firman-firman Allah ya. Perilaku orang yang mendasarkan kepada hasil pemikiran dan kepada budayanya saja, di mana pemikiran dan budaya tidak tercerahkan oleh firman-firman Allah ya, yang akan terjadi adalah ilmu ekonomi konvensional yang kita pelajari selama ini. Nah, oleh karena itu masalah kita sekarang adalah ya kita belajar ilmu ekonomi ya, tetapi ilmu ekonomi yang kita pelajari ini ontologinya adalah memang manusia, tetapi manusianya berbeda agama dan keyakinannya dengan kita. Ya, ahli-ahli ekonomi itu kan ada di Eropa dan ada di Amerika ya. Kemudian mereka menjadikan manusia-manusia yang ada di Eropa dan di Amerika sebagai objek kajian mereka, dan mereka lihat perilakunya begitu kan. Ya, lalu mereka simpulkan ya. Sementara mereka tidak terlalu memperhatikan nilai-nilai dari ajaran agama, apalagi agama Islam. Dan kita, terutama yang menyatakan di beragama Islam ya, dan kalau kita tunduk dan patuh kepada ketentuan-ketentuan Allah, tentu perilaku kita tidak akan sama. Misalkan contoh yang paling mudah, misalkan gitu ya, kita masuk ke satu restoran gitu kan. Di restoran itu ada masakan daging bermacam-macam, ada daging sapi, daging onta, daging kambing, daging babi begitu kan. Nah, kalau kita orang Islam, kalau dia tidak beragama Islam, tentu bagi dia ya dia akan ambil yang mana saja, yang mana dia suka ya, gitu. Karena tidak ada nilai yang menuntunnya kan. Tapi kalau bagi kita kan ada nilai-nilai yang menuntunkannya. Di mana kita oleh Allah dilarang memakan daging babi gitu. Ketika kita lihat, oh ini bagus sekali dagingnya. Setelah kita lihat, oh ternyata pork, ternyata adalah babi, tidak jadi kita ambil. Nah, jadi perilaku kita jelas tidak sama dengan perilaku orang yang tidak menjadikan agama Islam sebagai dasar di dalam berpikir dan bertindak. Nah, oleh karena itu kalau seandainya yang kita amati itu adalah orang-orang Islam ya, atau orang lain lah, tidak ada masalah juga bagi kita ya. Kemudian kita adu gitu dengan dengan ajaran agama kita, dengan tuntunan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah gitu kan. Ya, karena bisa saja sama ya perilakunya dalam hal produksi misalkan ya. Itu orang memproduksi, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa orang produksi kan karena ada permintaan ya. Tidak beragama Islam pun atau beragama Islam pun sama-sama seperti itu gitu kan. Tetapi timbul pertanyaan ya, kalau mereka mungkin barangkali akan memproduksi minuman keras ya, kalau kita tidak bisa ya, meskipun ada permintaan terhadap minuman keras ya, kita sebagai seorang muslim ya tentu tidak bisa ya. Oleh karena itu perilaku kita dalam produksi tidak akan sama dengan perilaku mereka gitu kan. Karena Allah mengharamkan kita makan daging babi ya, maka kita tidak akan membuat masakan yang terbuat dari daging babi, karena itu dilarang oleh agama. Tapi teman kita yang tidak seiman dan keyakinan kita kan, mereka akan membuat itu. Ketika ditanya kenapa Anda buat itu, ya karena ada permintaan begitu. Nah, oleh karena itu bagi kita teori produksi kita dengan teori produksi mereka berbeda ya. Kalau bagi mereka adalah apa saja yang diminta oleh pasar ya mereka sediakan gitu. Tapi kalau bagi kita tidak semua yang diminta oleh pasar kita buat gitu. Harus kita saring dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam gitu. Nah, sehingga akhirnya saya lihat perilaku produksi, distribusi dan konsumsi umat Islam ya, dan yang diajarkan oleh ajaran agama Islam jelas berbeda dengan perilaku produksi, distribusi dan konsumsi yang ada dalam ilmu ekonomi konvensional. Nah, kemudian sudah ontologinya ada persamaan, ada perbedaannya,
kemudian metodologinya ada persamaan dan ada perbedaannya, kemudian dari sisi aksiologinya, tujuan daripada ilmu itu ya. Ilmu itu kan isinya adalah kebenaran ya. Profesor Dr. Mukti Ali merumuskan dengan baik sekali ya. Dengan agama hidup akan menjadi terarah. Dengan seni hidup akan menjadi indah. Dengan ilmu hidup akan menjadi mudah ya. Jadi ilmu itu memang sangat kita perlukan ya supaya hidup kita ini menjadi mudah. Sehingga hidup kita ini menjadi enak gitu kan ya. Orang kalau seandainya beli mobil tapi tidak tahu ilmu bagaimana mengemudikan mobil ya akan susah sendiri. Tapi kalau seandainya dia beli mobil, dia tahu ilmunya bagaimana mengemudikan mobil yang baik, ya maka dia akan mendapatkan manfaat dan dia akan mendapatkan kemudahan. Nah, oleh karena itu, ketika kita susun ya pengetahuan-pengetahuan dan ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum serta teori-teori yang ada, nah, nanti akan nampak oleh kita ya. Nah, ketika di ranah aksiologi misalkan ya, bagi orang yang non-Islam, bagi orang di Eropa dan di Amerika, aksiologinya adalah bagaimana dia bisa hidup sejahtera dan hidup senang di dunia, begitu. Dan dia tidak menghubung-hubungkan dan mengkait-kaitkannya dengan hari akhirat. Ya, karena bagi mereka ya kehidupan di dunia ini bagi mereka ya ada untuk di dunia ini saja begitu. Dan agama kan mereka punya paham sekularisme ya, agama tidak boleh dibawa-bawa ke dalam kehidupan politik, dalam kehidupan ekonomi. Tapi kalau kita kan tidak bisa seperti itu ya. Dalam ajaran Islam apa saja yang kita lakukan harus disinari dengan sinar ketuhanan dan sinar kenabian ya. Oleh karena itu ya sistem ekonomi, ilmu ekonomi dan perilaku ekonomi yang kita ingin bangun dan ingin kembangkan adalah kegiatan ekonomi dan ilmu ekonomi serta sistem ekonomi yang sesuai dengan ketentuan dari firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasul gitu. Jadi dengan demikian ya kalau bagi kita dari sisi aksiologinya kita tidak hanya ingin mengejar kesejahteraan di dunia saja tapi juga kesejahteraan di akhirat nanti ya. Dan kesejahteraan kita di akhirat nanti atau kesuksesan kita di akhirat nanti itu sangat ditentukan oleh perilaku ekonomi kita di dunia. Kalau kita sering menipu di dalam berdagang ya nanti kita pasti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka ya. Kalau kita melakukan praktek-praktek tidak terpuji dalam dunia bisnis, dalam dunia ekonomi, ya maka pasti kita akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Nah, tapi kalau seandainya ketentuan-ketentuan dan nilai-nilai serta norma-norma serta hukum-hukum yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul kita patuhi ya, maka insya Allah kita akan selamat di dunia dan akan selamat di akhirat. Nah, oleh karena itu di mana letak perbedaan antara ilmu ekonomi konvensional dan ilmu ekonomi Islam? Dari sisi aksiologinya adalah bahwa kita dengan kehidupan ekonomi itu ingin untuk menjadikan diri kita dan masyarakat kita dan umat kita dan bangsa kita menjadi orang-orang yang sukses, yang kita sebut dengan al-falah, yang menang ya, dimana menangnya tidak hanya sukses dan menangnya tidak hanya di dunia, tapi sukses dan menang juga nanti di hari akhirat. Apa itu bentuk kemenangan yang diperoleh di akhirat itu ya? Kalau kita menang, ya kalau kita sukses, maka kita akan oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga Jannatun Naim ya. Tapi kalau seandainya kita kalah ya, maka tentu kita akan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam ya. Yang penting kita perhatikan di sini adalah ya kehidupan di dunia ini hanya sifatnya sementara ya. Ya jarang orang yang berumur di atas dunia ini lebih 100 tahun, hanya bisa dihitung dengan jari lah kalau kira-kira begitu ya. Dan itu hanya sangat sebentar, 1 tahun itu sangat sebentar. Umur saya sudah 66 tahun, masa muda masih ingat saya ya. Ternyata itu sudah berlangsung ya 50 tahun, 60 tahun yang lalu. Begitu kan. Dan ya kata umur Nabi Muhammad hanya 63 tahun ya. Jadi memang hidup di dunia ini memang tidak lama. Tetapi apa yang kita buat dan apa yang kita lakukan di dunia sekarang ini, itu akan sangat menentukan nasib kita di akhirat nanti. Dan hidup di akhirat itu adalah abadi gitu, yang tidak putus-putus gitu, yang mungkin barangkali miliaran tahun kita hidup di sana dan nanti kita akan menikmati apa yang kita perbuat sewaktu di dunia. Kalau yang kita buat itulah semua larang-larang Tuhan kita tabrak semua, kita kerjakan semua, ya berarti kita akan berlama-lama di dalam api nerakanya. Nah tentu saja kita tidak mau itu terjadi ya. Oleh karena itu menurut saya ya
Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menuntun ya kegiatan ekonomi kita dengan ilmu ya. Nah, ini namanya yang sebenarnya ilmu ekonomi Islam gitu kan ya. Sehingga dengan demikian kita harapkan ya apa yang akan kita lakukan akan bisa membuat kita menjadi sejahtera ya, karena kita tahu ilmunya, karena kita tahu kebenaran yang harus kita lakukan, dan kita menunjukkan dengan ikhlas ya, dengan bertawakal kepada Allah, dengan berserah diri kepada Allah, dengan minta petunjuk kepadanya ya. Mudah-mudahan hidup kita dengan demikian dalam kehidupan ekonomi terutama akan dituntun oleh Allah, sehingga kita akan menjadi manusia yang beruntung hidupnya, tidak saja di dunia tapi juga di akhirat kelak. Nah, demikianlah penjelasan singkat dari saya yang menyangkut ilmu ekonomi Islam dan bedanya dengan ilmu ekonomi konvensional. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.